Tentuin kebahagiaan kita juga soalnya. Ya. Perhatikanlah bagaimana para nabi-nabi Allah pahala banyak. Dosa maksum, bersih. Kok ujiannya berat banget? Tapi apakah mereka sedih? Pundungan gitu. Nyesel, ngambek gitu. Ya Allah, kia-kia teuing atuh ujian teh. Pan saya teh nabi. Untungnya nggak ada nabi orang Sunda ya. Jadi kenapa mereka tetap aja lempeng jadi orang baik? Mau dijahatin kayak gimana juga, ya sudah, sederhana. Bahagianya sudah bukan yang mereka suka, tapi yang Allah suka. Jadi kalau kita masih menderita, ya kalau mau jujur, karena masih ada pesaing Allah di hati kita. Ya, anak-anak, perhatikan anak-anak lebih mudah untuk ceria tidak dibanding kita. Ya, padahal ilmunya banyakkan anak-anak atau orang tua? Orang tua. Iya kan, kalian mau udah sering nonton YouTube ya, banyak ilmunya, bukan kuliah ya. Duitnya banyakkan anak-anak atau orang tua? Iya, banyakkan orang tua, kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda dikit ya. Mereka nggak minta sih terlahir di keluarga yang itu ya. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak, tapi kenapa lebih sulit bahagia? Itu dia tadi, karena di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Ya, kita makin gede pesaing Allahnya banyak. Gini ya rasanya kaya enak, gini ya rasanya viral enak, gini ya rasanya punya jabatan enak. Tanpa sadar itu jadi pesaing Allah di hati kita. Jadi ada yang baru gajian teh ngambek, ah percuma gaji cuma 20 juta kok. Saya mah bahagianya nantilah kalau viral kayak dia, kalau sekaya dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Ya. Maka kenapa jadi makin sulit bahagianya? Ibu lahir nggak langsung segede gini kan? Ibu pernah orok tidak? Pernah orok ya? Berarti kita semua pernah jadi anak-anak yang bahagianya tanpa alasan. Makin gede, makin banyak ilmunya, makin banyak duitnya, tapi makin sulit bahagia. Nah, kitanya aja kali naruh pesaing Allah di hati. Ya. Jadi pengen bahagia nggak? Nah, jadi kita anggap semuanya itu jatuhnya masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat kalau bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah? Kapan jadi musibah kalau bikin tambah jauh dari Allah? Contoh, ibu udah pada nikah belum? Udah? Ya tenang ya, saya bukan pengen nafkahin ya, saya cuma nanya aja ya. Misalkan ibu di WA suaminya, is istri, boleh kan manggil istrinya is? Ya, meskipun namanya bukan Iis, ya. Namanya Komar, Komaria, belum beres bu, ya. Nama perempuan kan Komaria, ya. Kadang ada yang manggilnya Kokom tadi. Bismillah ya. Is, jawab dong. Ya su. Suami bu, astagfirullah ya. Jangan suzon dulu. Ada apa su? Jadi begini is, ya su. Kayaknya uang belanja harus saya tambahin deh. Berapa su? Insya Allah 100 juta. Oh, per 1 dekade ya? Oh enggak, insya Allah per minggu. Alhamdulillah. Nah gitu ya Pak ya, cara nyenengin ibu-ibu tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia. Udah tegas saya bilang misalkan ya. Ya. Maka lanjut ya. Kalem teh, kalem ya. Nah, istilah ya. Terus uang belanja 100 juta per minggu nikmat bukan? Ujian. Ih, kan tadi udah dibilangin ya. Ya, apa-apa ya. Ulangi. 100 juta per minggu uang jajan dari suami nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau dipakai buat tambah dekat sama Allah, ya. Tapi kalau dipakainya buat tambah banyak maksiatnya, ada orang tadinya nggak punya duit, jadi nggak bisa maksiat, punya duit malah jadi maksiat, musibah itu duitnya, ya. Maka melihatnya kayak begitu ya. Seneng nerimanya. Kok dapat harta, masa nggak boleh seneng? Boleh, silakan. Kok dapat keturunan menanti rumah tangga sudah bertahun-tahun, masa nggak boleh seneng? Boleh. Tapi tolong perhatikan. Jangan fokus sama pemberiannya, fokuslah sama pemberinya. Paham? Contoh, karena kalau fokus sama pemberiannya,
nanti kendor ke pemberinya. Kadang misalkan naudzubillah puntennya, ya Allah saya pengen kaya, ya dikabul sama Allah yang kaya. Jadi akhirnya demi ngurus bisnisnya, demi nambah saldonya, kadang dia punten sholat pun akhirnya berani dia tinggalin. Padahal waktu belum kaya, oh nggak berani itu ninggalin sholat. Ya, mulai kendor, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30, sekalian duha. Ya, maka itu bisa jadi fokus sama pemberiannya, fokus sama pemberinya. Ya. Ini bukan masalah duitnya berapa yang didapat nih, tapi dari siapa. Barat gini deh Bu, ini ada sebotol air minum, dikasih sama saya. Mungkin dari si Koko nyampe rumah udah taro, mau diambil orang, mau diminum orang, mau tumpah, mau diminum kucing, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sebotol air ini misalkan punten dikasihnya oleh Rasulullah SAW, mungkin kita laminating, kita jaga dengan nyawa. Ini bukan masalah air minumnya, ini air minum atau pulpen dah misalkan. Semua orang punya nih, bisa dicari di toko alat tulis ada ini pulpen. Tapi karena yang ngasih adalah Rasul, oh ini beda ini, ya. Jadi akhirnya lebih banyak syukurnya, ya. Dan kalau fokusnya sama pemberiannya, ya itulah yang bikin minta kaya setelah kaya kendor. Tahu kendor? Kentaki dorong. Nah bukan ya, itu mah ayam the besto, ya beda lagi. Maka istilah jangan fokus sama pemberiannya, fokus sama yang ngasih, ya. Apalagi kalau kita ngelihat fokus yang dikasihnya itu bukan cuma dunia aja, ada yang lebih mahal yang Allah kasih, iman, ya. Kita kayaknya meyakini kalau kita seumur hidup udah punya segala-galanya, saldo 12 triliun di rekening yang satu itu teh, belum yang atas nama orang lain, ya, cuci duit, ya enggak. Udah gitu suami 7 misalkan Bu, ya misalkan, ya 7 personil BTS mualaf semua dan mau jadi suami ibu 7-7-nya, dan saking solehnya mereka hafal 31 juz. Nah ini agak offset, ya, jadi juznya aja cuma 30, ya. Misalkan punya segala-galanya, nggak ada iman, selamat gitu di dunia, di alam setelah kematian. Di dunianya belum tentu bahagia, ya. Nah kalau lagi pengen sering mengulang ini, kalau di sini ada yang minta jodoh, saya bukan pengen matahin semangat, ya, tapi punten masih ada peluang kalian mati jomblo, ya. Bukan karena Allah nggak mau ngabulin, bukan, tapi karena memang ya syarat ke surga nggak harus punya jodoh Bu. Apa kabar anak-anak yang kena ledakan di Palestina, boro-boro mikirin jodoh, tapi hafal Quran, ngebela negerinya, ya, maka lebih pasti surganya. Yang kedua, kalau ada yang minta kaya, sama, kalau nggak dikabul bukan Allahnya pelit, tapi dah Allah tuh tahu, kamu kaya teh ngaco, ya, jadi ditahan sekalian, ya. Ada yang kayak gitu soalnya. 3, ada yang minta sehat tuh, minta sehatnya pun, ya Allah saya pengen sehat biar bisa sholat berdiri, karena sepanjang saya sakit sholat tiduran, sholat duduk, ya Allah pengen ngerasain sholat jemaah di masjid berdiri. Permintaannya setulus itu, tapi itu pun mohon maaf masih ada yang belum tentu Allah kabulkan sampai akhir wafatnya masih dalam keadaan sakit. Apakah karena Allah benci nggak saya? Enggak, ya, tapi bisa jadi akan ada harinya yang sakit itu dia malah bersyukur, berkata alhamdulillah ya Allah, saya yang sakit boro-boro berangkat maksiat, tiap hari cuman bisa terkapar sambil zikir, maka pasti surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Yuk kita rekap, duit belum tentu dikabul, pengen kaya belum tentu dikabul, pengen harta belum tentu dikabul, jabatan apalagi, pengen sehat pun belum tentu dikabul, pengen jodoh belum tentu dikabul. Ketahuilah ada satu doa yang pasti akan Allah kabul kalau ini yang kita minta. Minta apa? Minta hidayah. Nanti malam cobain bangun, ya. Duaan aja sama Allah, nggak usah live TikTok tahajudnya, ya. Udah beres tahajud, udah ngobrol aja kayak curhat, ya Allah ini hambamu pulang ya Allah, tahu permintaan banyak, amalan segini-gininya, dosa banyak, tapi kalau malam ini hamba engkau izinkan meminta ya Allah, anugerahkan hati hamba